Suara Sidoarjo. Sahabat, proyeksi ekonomi pasca pandemi di Indonesia pada 2021 tidak bisa segera pulih 100% seperti 2 tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Dr. Soekarwo atau akrab dipanggil Pak D. Karwo, mantan Gubernur Jawa Timur yang sekarang menduduki posisi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI One Team Press dalam Airlangga Forum Sekolah Pasca Sarjana UNER pada Selasa 22 Desember. Pak D. Karwo memberi catatan bahwa triwulan pertama 2021 dengan pemberian vaksin COVID-19 serta ketaatan dalam menjalankan protokol kesehatan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi pada kisaran April 2021. Kami itu memprediksi sebetulnya problem COVID ini kan sampai vaksinasi belum tentu selesai sampai bulan April. Ya. Artinya pada triwulan kedua kita masih pada posisi yang belum pada posisi yang stabil. Ya. Maka sebetulnya kata kuncinya adalah masalah vaksin dan protokol kesehatan itu betul-betul dilakukan secara serius. Sementara itu, Profesor Muhammad Nasih, Rektor Universitas Airlangga yang juga hadir sebagai narasumber, menyoroti struktur bentuk ekonomi Indonesia yang memiliki ketergantungan cukup tinggi pada negara asing. Saya selalu meyakini bahwa COVID ini, terutama juga yang berkaitan dengan obat dan vaksin ini sesungguhnya menunjukkan struktur dari bangunan ekonominya Indonesia. Kan? Bagaimana sesungguhnya kita masih sangat tergantung pada dunia luar, vaksin juga tergantung, obat juga tergantungnya luar biasa, 90 sekian persen masih dari luar. Sementara itu, Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER, sesudah acara Airlangga Forum pada Suara Sidoarjo menyampaikan, UMKM juga perlu diperhatikan dalam pemulihan ekonomi di tahun 2021, serta UMKM sendiri yang juga harus bisa bertransformasi ke digitalisasi. Rasa tadi materi yang disampaikan oleh Pak D. Karwo maupun Pak Rektor sangat relevan sekali dan tentunya banyak hal yang bisa menjadi catatan bagi kita. Misalnya 3 resep dari Pak D tadi juga saya rasa bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Yang pertama meningkatkan social safety net dari 13% menjadi 17, berapa sekian persen. Nah, sisanya yang saya tambahkan, tolong social safety net-nya ini juga dibuat bagi UMKM yang sedang mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan gitu. Karena di sanalah UMKM yang 60,4% tadi itu bisa bertahan hidup, karena selama ini mungkin mereka juga terdampak sangat keras oleh pandemi ini. Yang kedua tentunya digitalisasi dari UMKM yang selama ini mungkin hanya 13% yang online, yang sisanya itu tidak online. Itu bisa menggunakan aktivitas-aktivitas yang lebih produktif daripada hanya terkait dengan kenikmatan sesaat lah ya bahasanya ya. Mengekspresikan diri lewat sosial media dan lain-lain. Sebenarnya itu bisa dikombinasikan dengan menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya yang UMKM. Dan yang ketiga, tadi ada lembaga penjaminan investasi, tadi lembaga pengelola investasi itu juga bisa dilibatkan. Bagi saya pribadi, dan tentunya bagi Sekolah Pasca Sarjana, ini adalah momen bagi Indonesia melakukan turning around. Gitu. Selalu saya sampaikan bahwa Indonesia ini perlu melakukan transformasi ekonomi. Program kelima dari Kabinet Indonesia Maju bagus di tataran konsep, tapi belum terlaksana dengan baik. Karena masing-masing kepala daerah punya persepsi sendiri-sendiri apa yang harus ditransformasikan. Saya yakin masing-masing daerah mempunyai keunggulan masing-masing, dan saya yakin dengan transformasi ekonomi tadi yang saya sampaikan, misalnya untuk ekonomi kesehatan, bergantungan lebih dari 90% untuk obat-obatan, alat kesehatan, itu bisa kita mandirikan saat ini, lebih berdaya di sisi Indonesia. Dan yang kedua tentunya sektor pariwisata dan lain-lain itu juga bisa jadi salah satu industri strategis yang bisa dijadikan dasar para kepala daerah, baik yang kabupaten, kota, atau provinsi untuk melakukan transformasi ekonomi daerahnya. Dan kami di Sekolah Pasca Sarjana beserta perguruan tinggi yang lain, insya Allah siap untuk mendampingi, untuk memilih industri strategis apa yang bisa
dijadikan barometer dan tentunya lokomotif untuk transformasi ekonomi tersebut. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo.